Halo teman-teman, selamat datang di MIPA Podcast. Harus rame ya? Iya, oke teman-teman, jadi pada episode kali ini kan kemarin itu dari awal tuh kita udah ada 4 himpunan kan. Nah ini terakhir, dan terakhir ini himpunan yang bener-bener hijau banget nih, suka main di alam. Alam banget anaknya. Alam banget kan. Siapa lagi kalau bukan dari HMB Heliantus. Halo semua, izin perkenalkan diri, nama aku Tri Harjanto Kurniawan, tapi biasa dipanggil si Wawan ya. Ya, jauh amat diulang lagi nama. Tri Harjanto Kurniawan. Oh, Iya. di akhirnya. Di akhir kan ada Wan ya. Jadi Oke. Tadi waktu denger aneh sih kayak Wawan. Terus namanya siapa di sini kan? Tri. Tri. Terus Wawan dari mana? Oh, ternyata nama Tri belakang. Kurniawan, nama belakang. Oke. Wawan apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sih. Semangat banget sih hari ini. Semangat banget ya. Tapi kayaknya di luar dari podcast ini nih ya, tadi kayak kita berusaha untuk naikin mood dulu. Betul. Gitu. Karena kayak tadi pengennya tidur masih pagi. Masih pagi. ya. Cuaca juga mendukung kayaknya hari ini ya. AC juga ini sangat dingin sekali gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada pertemuan lagi pada Mipods kali ini tuh sekarang tadi kan udah perkenalan nih, ada Wawan dari Kahim HMB Heliantus. HMB Heliantus, dan kebetulan juga Wawan makasih banyak ya udah mau datang Siap. hari ini. Mungkin sibuk nggak? Lumayan sih, agak sibuk juga. Enggak, tadi saya nggak sibuk, tadi saya Sibuk nggak kesini. sibuk kesini. Jadi di podcast ini tuh aku mau nanya beberapa hal sama Wawan. Ya. Boleh kan? Boleh banget, boleh banget. Kalau nggak boleh parah sih. Ya udah, boleh aja kok. Boleh kan? Boleh. Terus tadi kan perkenalan udah kan Wan ya? Betul. Aku mau tanya nih buat di HMB jadi kahim itu sulit gak sih? Waduh, pertanyaannya lumayan. Itu langsung ya sulit. Langsung ya, sulit ya sih. Sebenarnya kalau untuk jadi kahim sebenarnya nggak di HMB doang mungkin ya, ini lebih ke general aja. Kalau untuk sulit, nggak sulit sih. Ya balik lagi ke gimana mindset kita sih untuk ngaturnya, untuk apa ya? Mungkin sulitnya kan di organisasi itu udah pasti banyak kepala-kepala yang berbeda-beda pikiran. Betul. Pasti tantangannya sih kayaknya lebih ke di situ sih. Kayak kita harus gimana sih caranya dari sekian banyak orang itu tapi kita tetap satu tujuan, jadi tetap satu pemikiran lah. Itu sih tantangannya yang cukup sulit ya. Iya, terus kalau beda-beda kepala tuh ada yang Iya ada. beda bener-bener kayak enggak. Nah. Ada. Pasti ada nggak sih? Siapa? Pasti. Nggak boleh disebut ya. Nggak boleh. Nggak boleh disebut. Kan kalau dibilang keras pasti setiap orang juga pasti punya kan sisi keras. Kadang-kadang mungkin orang yang ya udah iya aja pasti suatu saat atau ada suatu masalah pasti kekeh juga. Ya. Jadi pasti setiap orang juga punya gitu. Tapi pasti ada aja kok yang Tapi kesel gak kalau kayak gitu? kalau kita balas kesal malah makin runyam kayaknya ya. Jadi emang harus jadi ketua tuh harus lebih banyak sabar gitu. Jadi masalah internal itu. Iya betul, kan nanti ya ditakutkan juga nanti jadi masalah pribadi keluar gitu kan. Tapi pernah nggak kok kayak gitu? Sejauh ini sih belum pernah ada ya. Alhamdulillah belum pernah ada. Jangan sampai ada. Jangan sih, sampai. teman-teman. Oh, boleh. Jadi fungsinya kahim di sini tuh sebagai penengah bisa nggak sih kayak terus juga kayak ngambil Iya. keputusan benar-benar kayak ya udah kalau Wawan udah bilang A gitu. Aku sih enggak juga ya. Soalnya kalau aku kadang misalnya ada suatu proker sih aku lebih dengerin dari mereka dulu. Jadi nanti yang aku modif dari yang mereka sampaikan. Baru nanti kayaknya baiknya gini gitu. Hasil diskusi gitu. Betul. Kalau biasanya kan ya udah dari ketua tuh gini gitu kan langsung ngasih gitu. Kalau aku sih lebih ke kalian tuh pengennya kayak gimana. Nanti pas udah dari merekanya baru kita olah, kita godok lagi bagusnya tuh kayak gimana. Baru nanti berjalan. Bagus. Terus aku dengar tadi katanya jangan bawa OSIS. Waduh. Kalau nggak salah mantan ketua OSIS juga nih. Iya Keren. sih. Sumpah tapi keren banget tau ya datang ke Mipods tuh kayak ditanya nih backgroundnya gitu kan. Oh dulunya ketua OSIS ada beberapa gitu. Ternyata Wawan juga salah satunya gitu kan. Iya sih, tapi udah lama banget itu waktu zaman SMP ya. Oh SMP.
SMA mah udah SMA tuh malah gak ikut apa-apa, Sumpah? pasif aja. Beneran bohong? Waktu main SMA mah enggak, serius main SMA mah main. Bibit-bibit itu dari SMP ya? Iya, dari SMP waktu itu ya jadi ketua OSIS, dan sebelum jadi ketua OSIS tuh ketua Pradana Pramuka, jadi baru naik ke OSIS kayak gitu. Jadi kita nggak ada obrolan dulu aja gitu. Iya. Kaget loh saya loh. Tapi berarti kalau kayak gitu nggak beda jauh? Apa beda jauh banget nih? Kayaknya pasti ada bedanya sih. Kalau misalkan di SMP kan masih bocil gitu. Iya, betul, Terus betul. paling ketua OSIS juga itu masih di apa ya? Masih dipantau. Mungkin Betul. kalau kuliah Ya itu gimana tuh bedanya sama ketua OSIS? terasa beda bangetnya ya. Kan kalau di ya namanya juga masih SMP ya, masih bocil tuh. Apa tuh kayak proker segala macam kan, kayak ya udah kita ngikutin yang udah ada ya kan kalau SMP kayak gitu. Kalau yang sekarang sih bedanya ya itu mungkin dari gimana cara ngatur dari sekian banyak orang kayak tadi dibilang di awal kan. Nah itu yang sulit, dan tekanannya juga kan sebenarnya bukan dari apa ya, bukan dari anggotanya aja, dari prodi, dari prodi tuh pengennya kayak gini, sedangkan anak-anak tuh yang lain pengennya kayak gini. Nah itu gimana cara menyatukan nih yang ini sama yang ini. Nah itu lumayan cukup agak pusing juga. Cuma ya beruntungnya lagi teman-teman semua di HM itu pada perhatian gitu kan. Jadi ketika Banyak banget ya. pas ketuanya lagi bingung nih kayak guys ini gimana, kayak mereka tuh langsung kayaknya bagusnya gini, jadi benar-benar perhatian lah. Jadi kayak ngerasa dirangkul aja. Jadi kan ya itulah harus ada hubungan kan ya, gak terus dari ketuanya aja ke anggota, jadi harus ada sebaliknya juga. Oke, tadi udah ya menceritakan tentang sedikit kisah Wawan waktu dulu Betul. sampai jadi kahim biologi gitu. Ya. Kita masuk ke biologi kali ya. Aku mau tanya, sebenarnya dari dulu tuh pernah tuh ada terbesit gitu. Kan namanya kan HMB Helianthus. Iya. Kenapa Helianthus? Wah, kalau itu sebenarnya udah dari lama ya yang kayak Dari gitu. sana, ya. Cuma kalau yang ngebedain itu ada namanya kabinet. Kabinet? Kabinetnya tuh kalau di kita yang tahun ini yang kepengurusan Wawan tuh namanya Balenoptera musculus, paus biru. Paus biru. Sing apa tadi? Singkatan? Balenoptera musculus. Jadi itu Kenapa namanya itu? ya ilmiahnya paus biru. Kenapa? Karena ya selain aku suka lihat paus ya. Tapi Selain kan paus nggak hijau, nggak identik. iya, biru ya sebenarnya, Iya. biru. Jadi harusnya HMB. Iya. Enggak harus hijau juga sih. Itu Kalau emang bebas. bebas, cuma kenapa aku ngambil paus ya, karena aku filosofi paus itu sebenarnya banyak. Yang pertama adalah dia kan makhluk paling besar ya, makhluk paling besar. Jadi aku mikir ini kita nih walaupun himpunan kecil ya, walaupun himpunan kecil, bukan kecil sedikit, tapi kita tuh harus bervalue yang besar kayak gitu. Jadi berharap seperti itu. Terus paus itu punya komunikasi yang unik. Dia tuh pakai apa sih namanya, sonar gitu kan. Nah jadi berharap tuh kalau di himpunan anak-anak HMB itu komunikasinya biar lancar gitu. Iya. Ya, kan? Tiga. Karena kunci suatu hubungan itu komunikasi ya. Kita ketawa-tawa muda itu ya. Iya, jadi gitu, jadi biar komunikasinya tetap lancar. Mantap. Harapannya. Bagus. Bisa kepikiran itu kalau paus itu keren sih. Iya. Sebenarnya tahun-tahun lalu juga ada yang dari kupu-kupu, ada yang dari banyak deh, pokoknya tentang alam sih pasti. Sekarang paus Betul. karena walaupun sedikit tapi Sedikit. gede Wah, tadi kata betul. Amin, itu harapannya ya guys. Amin. Aku doain yang terbaik aja. Amin. Terus aku mau nanya nih, kalau misalkan di himpunan biologi Ya. itu tuh ada disebutnya apa, divisi apa? Divisi. Divisi ya, Ya. divisi itu sama kayak departemen. Mungkin kalau kemarin ada dari farmasi itu kan bidang. Ya, Kalau bidang. misalkan dari BEM itu namanya departemen. Nah kalau misalkan di HMB ini namanya Divisi. Mungkin boleh disebutin ada Oh. divisi apa aja. Terus juga kayak sedikit aja sih kayak divisi A ini tuh gini loh. Oke. Mungkin kalau divisi ya dari himpunan-himpunan sebelumnya mungkin udah pasti hampir sama ya, ada PSDM atau mungkin kalau di himpunan ini disebutnya biasanya PSDA ya. Ya. Ya kan ada PSDM, PSDA, ada Humas, ada entrepreneur, ada media informasi, sama yang membedain ini paling ini ya, ada konservasi. Jadi divisinya tentang alam gitulah. Jadi yang membedain itu kayaknya yang satu ini. Jadi kalau di kita divisi konservasi ini program kerjanya itu lebih ke kayak riset, eksplorasi gitu. Terus kayak peduli lingkungan, kayak bersih-bersih MIPA juga ada kayak gitu, bersih-bersih ke sungai ada. Jadi paling yang bedain itu aja sih.
Kalau yang lain kayaknya hampir sama ya, ada humas dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan biasanya yang main ke alam itu dari Oh ya, divisi itu tuh? ya itu dari divisi konservasi Lokal. tuh. Ya, agenda ada namanya HMB Camp. HMBK. Ya, jadi tapi di dalam HMB Camp itu kita kalau kita ya kan biasanya kayak ya udah camping misalnya kemana gitu kan cuma sekedar camping ya. Kalau kita tuh sambil mengimplementasikan ilmu kita gitu. Jadi misal apa ya kalau di biologi itu namanya ada analisis vegetasi gitu. Jadi sambil apa? Observasi. Iya betul, ya diobservasi lah bahasa ininya guys. Jadi kalau buat yang suka naik gunung mah ya udah nikmatin aja. Iya. Tapi kalau biologi mah diobservasi ada apa nih? Iya Benar, betul benar, betul. benar. Iya gitu. Iya. Soalnya seringnya tuh kalau di Instagram teman-teman SG gitu ya, Mm-mm. lihatnya kayak main ke alam tapi kayak bener-bener lihat tanaman, lihat Iya, betul, betul. tanaman, hewan-hewan segala Hewan. macam gitu. Tapi nggak takut itu kegigit ada ular gigit. Wah kalau takut sih sebenarnya takut ya dulu awalnya. Tapi kalau aku lihatnya gitu loh, kayak kan aku takut sama kayak kadal tuh. Iya. Karena juga kan lihat kadal, terus kayak teman-teman dari HMB tuh yang main ke alam tuh dia megang kadal terus aku yang kayak geli gitu kan. Iya, malah yang Nggak geli biasa yang geli, kan? ya. Karena aku nggak biasa. Terus apa kalian geli biasa kalau yang gitu? Sebenarnya sih geli, cuma Seru tapi kan. seru banget. Nah, cuma kan kalau tadi kayak ular gitu-gitu, kita sebelum berangkat juga kayak udah nyiapin safety-nya. Kayak kita berangkat bebas lah pakaiannya, cuma pas jadi kadang-kadang misalnya pagi tuh kita kayak ngamatin di sini ada pohon apa aja, tumbuhan apa aja. Terus nanti malamnya kita ngamatin hewan itu yang pertama tuh wajib sepatu boot. Sepatu boot, baju lengan panjang. Gue tuh biar ini ya. Biar misalnya ada ular yang di bawah atau yang berpisah jadi kan aman ya pakai sepatu boot kayak gitu. Gue tinggi ya. Ya yang tinggi yang segini nih, selutut. Itu tinggi banget. Iya, yang segitu. Jadi kan kalau pakai sepatu yang apa ya, sepatu gunung ya mungkin ya. Semata kaki. Iya, pendek semata kan kaki. ya? Nah, itu masih pendek. Jadi minimal harus yang tinggi lah. Baju lengan panjang itu wajib. Tapi aku pengen sih megang ular. Boleh, nanti ikut aja herping. Boleh, Bang. Boleh, Ular. boleh. Oh, bisa tuh berarti. Bisa. Nanti Karena kalau ikut bisa Aku kok. pengen sumpah. Kayak terus megang apa lagi kayak tanaman-tanaman Iya, segala observasi macam. segala macam. Lebih pengen ke hewan sih. Iya, tapi lebih pengen ke hewan. Tapi biasanya kalau anak-anak cewek ya jarang biasanya yang iya? ikut. Iya. Tapi penasaran. Boleh. Nanti kasih kabar lagi. Iya. Di belakang sini Iya. ya. Terus juga aku mau tanya nih kalau misalkan dari HMB tuh himpunan belajar biologi itu di labnya itu belajar melek hewan gitu kayak farmasi. Iya. Kurang lebih ya? Iya, itu dari semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. 3. Oh. Ya, semester 3 awal. Tapi kalau kita ngebaliknya kalau farmasi kan apa ya cuma tikus ya, setelah aku kalau farmasi. Cuma kalau di kita tuh ada 5 taksa. Kayak misalnya ada reptil, ada burung. Jadi kayak harus satu-satu loh. Reptil, aves, mamalia. Jadi misalnya dari mamalia tuh tikus, nanti dari burung tuh biasanya aves tuh merpati. Nah, nanti dari reptil bisa pakai toke atau kadal. Oke lagi. Iya serius. Toke atau kadal, terus nanti dari amfibi itu biasanya katak ya. Seru. Ya agak jijik sebenarnya. Tapi waktu itu aku lihat teman aku bikin kayak apa sih telur gitu loh, terus telur itu digambar pakai spidol gitu apa ya, terus didiemin gitu, Digambar. Oh mungkin telurnya jadi warna apa gitu. iya. Jadi apa ya namanya aku juga lupa deh itu. Jadi nanti kayak transparan kan. Oh iya. Iya, jadi nanti diberi larutan gitu. Jadi kita tuh bisa ngeliat dalamnya tuh udah bentuk apa aja. Itu ada di praktikum di semester 3 semua tuh. Iya, temen aku waktu itu buat telur terus digambar-gambar gitu mukanya telurnya lucu-lucu, pengen deh kayak belajar kayak gitu juga. Iya, seru sih Tapi sebenarnya. bener nanti pengen ikut deh kalau Iya, misalnya. boleh kok. Kita akhir-akhir tahun ini sebelum demis ya kali. Biasanya berapa kali tuh? Kalau kita sih nggak matokin ya, cuma kadang-kadang tiba-tiba sih. Misal kita lagi kampus nih, lagi kosong, terus kayak guys besok atau malam ini, Wow. ya udah berangkat aja langsung. Serius? Iya, karena kan kalau kita kan alat-alat udah lengkap, jadi kayak udah terkemas. Jadi kalau mau berangkat ya tinggal bawa aja. Terus alat-alat pribadi juga kayak sepatu boot dan lain-lain kan pasti teman-teman yang udah sering ikut itu udah lengkap lah. Itu udah. Kalau misalnya aku ikut kan belum ada. Oh bisa nanti ada kita cariin. Sewa. Enggak perlu. Boleh. Nanti ya, bener tapi. Iya, ditunggu aja. Oke. Terus di sini, aku mau nanya tadi ada yang lewat sih sebenarnya. Oke. Kayak kenapa sih Wawan ngambil jurusan ini? Waduh. Karena kan pasti banyak
backgroundnya banyak kan. Iya, betul. Kenapa kamu ambil kayak aku nih ilkom bisa kan? Karena disuruh bisa kan kayak gitu. Iya. Tapi seru kalau ilkom tuh karena ceweknya cuma dikit tau. Ceweknya dikit, kalau di kita waduh kebalikannya Kembali kayaknya. ketukar juga kan kita. Harusnya aku di biologi, Wawan di ilkom gitu kan. Kalau di kenapa biologi ya? Sebenarnya dulu awalnya sih sama sekali gak tertarik untuk ke biologi sama Kok sekali. bisa tiba-tiba di sini di biologi jadi kahim lagi. Bener-bener jauh banget dulu gak mau banget jadi masuk ke biologi itu. Cuma waktu dulu tuh malah jurusan yang aku pengen dan aku targetin itu adalah pendidikan agama dulu, pengen jadi guru agama. Pendidikan agama dan ilmu hadis semua ya sulit ya kalau diceritakan. Kok bisa ya? Iya, dulu ke situ. Cuma karena Pesantren emang? iya pesantren dulunya waktu SMP itu. Cuma karena emang cita-citanya tuh pengen jadi guru ya waktu itu. Pengen banget jadi guru, jadi ketolak akhirnya guru apa gitu ya. Nah kebetulan waktu itu di rumah punya usaha ternak dan usaha kebun gitu banyak. Terus kayak mikir ini gimana biar caranya usaha ini tetap jalan dan kita punya ilmunya, kuliah tetap jalan. Akhirnya mikir kayaknya biologi cocok nih waktu awal ya, ekspektasinya seperti itu. Karena kan sesuai ekspektasi. Kayaknya enggak, malah lebih jauh kayaknya. Kayak dulu mikir kayaknya cocok nih ngambil ilmu biologi, kayak tumbuhan dapet, terus kayak ternak juga pasti dapet. Udah kepikiran kayak gitu, nanti terus jadi guru ekspektasinya. Nah setelah masuk, waduh, bener-bener wah sekarang malah nggak pengen lagi jadi guru, nggak. Udah beda mindset. Iya, tapi usaha alhamdulillah sampai sekarang masih tetap jalan gitu. Makanya ngambil itu ya biologi karena Iya. lumayan satu jalan Iya, juga. karena kan kalau jurusan kan adanya kayak peternakan atau pertanian kan. Aku pikirnya ngambil biologi itu bisa dapat dua-duanya. Nah, pikirnya, tapi ternyata enggak, jauh banget Bang. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya cari ilmu. Betul. Malah masuk sini malah langsung pemikirannya ya nggak mau jadi guru. Udah jangan jadi guru, apalagi kayak gitu. Ya malah sekarang hobinya malah ya itu kalam. Akhirnya ngefokusnya di situ. Dan sekarang makanya kan jadi Iya. kahim juga ternyata kayak wah Wah, udah jadi guru jadinya kahim. Nggak tahu kan tapi kita nggak ada yang tahu. betul. Gitu. Kedepannya kayak gimana? Kamu tuh jadi dosen nanti Iya, harapannya sih ke situ ya. Harapannya semoga aja guys doain ya. sampai bisnis. Sambil bisnis kan. Lancar ya Bapak. Betul, amin ya Allah, terima kasih. Terus karena udah bisnis juga ya bisnis. Iya, bisnis. Terus kuliah Sibuk banget deh. sibuk kayak kalau Wawan ngebagi waktunya gimana sih? Dulu kayaknya semester 5 ya, kasarnya Iya. semester 7. Kalau semester 5 tuh kayak bener-bener aku dulu semester 5 tipes loh. Bener karena padat Sampai banget. tipes. Iya, sumpah karena padat banget. Hmm. Kalau Wawan itu di biologi padat gak sih? Iya, sebenarnya padat banget ya, apalagi dari semester ya dari 3 mungkin ya, dari 3, 4, 5 itu kan praktikum udah mulai tiap hari ya. Iya. Dari Senin sampai Jumat itu Iya, sumpah. udah ada Sabtu juga praktikum. kadang ada. Iya, kadang kan kita naruh laporan udah dapat lagi tugas laporan. Bahkan belum naruh laporan Iya, dapat lagi nih. udah dapat lagi. Mungkin cara ngebagi waktunya kan karena waktu semester berapa ya, 3, 4 itu belum masuk himpunan ya. Udah paling jadi anggota kan. Kayak masih bisa kayak lah antara tugas dan kewajiban kuliah tuh masih bisa kayak gitu. Cuma ya kadang ada beberapa waktu yang diharuskan untuk begadang, kayak mau gak mau gitu kan, mau gak mau harus begadang nih gitu kan, apalagi kayak laporan, belum lagi aku dulu kan di himpunan tuh media kayak harus ngedit segala macem. Nah jadi kadang yang kalau tugas dari himpunan tuh aku kerjanya malam kayak gitu, kalau tugas dari kampus aku kerjanya pagi, karena kan pagi lebih enjoy ya kalau pagi kayak gitu sih. Jadi kan katanya Wawan tuh waktu pas lagi usaha kan, Iya. usaha itu sebenarnya kan tadi saya pengen jadi guru, Iya, betul. cuman nggak jadi kan. Iya, setelah Terus, ya, berubah pikiran ya. Setelah masuk ke HMD tuh kayak kok lebih mendalam gitu Iya, kan, lebih beda mendalam. dari yang ekspektasi awal. Betul, Nah terus betul. untuk Wawan tuh kira-kira kedepannya pengen gimana sih? Udah lulus, Oh, sudah apakah lulus. pengen kuliah lagi kah? Atau misalkan nanti Ya. lanjut S2 gitu atau enggak kayak Amin, amin. bikin usaha dikembangin lagi atau dua-duanya jalan atau gimana? Atau kalau- pengen jadi apa gitu? Rencananya sih ya usaha tetap jalan. Kalau S2 sih udah pasti pengen ya, pasti harapan Amin. orang-orang pengen banget nerusin lah. Amin. Cuma kalau untuk saat ini sih karena udah kebiasaan, karena mungkin jadi ketua himpunan ya, Heeh. dan aku udah sering biasa ke lapangan itu banyak proyek-proyek yang
Kalau di aku sih bidangnya tuh namanya bidang hewan gitu loh. Jadi Bidang jadi hewan. jadi ahli herpet misalnya, jadi ahli mamalia. Jadi Ah, kadang dipanggil dari oh NGO iya. untuk misalnya ke gunung ini kamu harus cari ada amfibi dan reptil apa aja, ada mau Serius? ya kayak gitu. Berarti diem di alam gitu. Iya, diem di alam. Biasanya kemarin sih terakhir tuh ke Kalimantan itu 14 hari. Waktu itu disuruh nyari apa ya, mamalia. Mamalia yang endemik itu maksudnya yang ada di Kalimantan doang ya. Yang endemik sama yang terancam punah. Kita disuruh ke sana untuk ngitung segala macam ada berapa sebaran populasi kayak gitu. Tapi itu di luar dari kuliah kan? Di luar dari kuliah sebenarnya. Kok Ya, bisa kenal sama yang kayak gitu? iya. Maksudnya kayak ada apa kayak channelnya gitu Iya. sama mana? Nah, kalau di kita dari alumni sih pasti. Oh, alumni. Karena mungkin kan dari ketua himpunan, Mm-mm. apa ya, menurut aku ketua himpunan tuh jadi punya jalan lebih mulus aja gitu. Ada banyak relasi. Iya betul, ada banyak relasi tadi itu kan. Terus kayak lebih enjoy juga kerjanya kayak gitu. Jadi kayak di alam dengan beberapa hari nanti pulang bikin laporan tuh Tapi enjoy. ada ini nggak sih kayak batas waktu dalam waktu segini harus ketemu Oh, ada. segini gitu? Ada nggak? Waktu Enggak sih kemarin. kalau itu. Karena kan kalau untuk temuan itu apapun itu tetap hasil. Jadi misal dalam suatu kita nyebutnya kayak peta gitu ya, grid atau kayak gitu, kita nggak nemu apa-apa itu pun jadi hasil. Jadi nanti yang dibuka kayak kenapa nggak ditemuin hewan tersebut. Oh, ditulis kenapa gitu. Betul ditulis. Oh, terus kemarin tuh berapa lama di Kalimantan? Kalimantan 14 hari ya. 14 hari. 14 hari jadi 10 harinya itu kita di dalam hutan. Nah, yang 2 harinya buat. Jadi itu 10 hari itu benar-benar kayak ya udah Di kita tenda. iya di tenda dan tendanya pindah-pindah gitu biasanya. Oh. Jadi misal dari sini kita jalan nyusuri hutan, nanti dimanapun nyampainya ya di situ. Terus hewan apa aja kemarin yang ketemu? Mamalia kan? Ya, Istilahnya? karena mamalia sih banyak ya, contohnya kayak kukang. Kukang kan udah. Ih, yang jalannya lama kan? Iya betul. Itu yang gimana? yang mukanya lucu. Ya, kukang tuh sempat nemu kukang. Tapi dia pohon angkat gak? Enggak, soalnya kan dia di atas pohonnya Oh, tinggi. kan karena ada yang di dahan pohonnya Iya. ada nggak sih? Tapi jarang kayaknya. Jarang kalau di Kalimantan sih biasanya di pohon-pohon tinggi. Nah, terus ngeliatnya gini, oh itu ada gitu. Betul. Emang harus fokus ya. Terus ditulis berapa bijinya gitu, Iya, dari berapa biji umurannya terus nanti dia di pohon apa itu semua harus kita ada. Emang bisa umurannya berapa dikira-kira gitu? Dikira-kira dari besarnya dikira-kira. Terus selain kukang apa lagi? Selain kukang ada, kalau di lainnya sih kayak jejak-jejak sih. Karena kita Jejak? nggak cuma hewannya, tapi ada jejaknya. Jejak? Misalnya jejak babi, terus jejak landak, kayak gitu. Jadi nanti kita foto gitu, dikasih perbandingan. Gitu banyak. Seru. Parah. Landak. Landaknya gede nggak itu? Kalau landak biasanya kayak jejak aja sih bekas sarangnya. Oh, Terenggiling jejaknya juga aja. banyak terenggiling. Apa? Terenggiling itu yang muter-muter kan? Iya, yang yang kayak- bisa. Emang kelihatan ya? Bukannya kalau di hutan-hutan gitu kayak ketutupan sama daun? Iya, cuma kita kadang sambil jalan tuh sambil ngoreh-ngoreh gitu loh, lihat. Oh. Jadi kan kadang daun-daun pun kalau bekas jalan hewan kan agak ini ya. Hmm. Nah, itu jadi tanda-tanda nanti baru kita telusuri kemana. Nah, jadi kerja di situ kayak ngerasa enjoy. Dibayar juga. Betul, kayak banyak. Udah sesuai sama ini passion gue nih gitu. Iya, betul kayak Dibayar. karena kalau pikiran tuh fresh ya. Cuma kalau fisik emang capek ya. Soalnya kan bener-bener Pasti. kita jalan terus kayak gitu dari pagi sampai sore, malam pun masih gitu biasanya. Tapi itu kayak aku nggak bisa ngebayangin sih 14 hari selama itu gitu Iya, kuat. kadang-kadang kita keluar dari hutan tuh, wah ada dunia gitu lagi. Lupa ada dunia aslinya. Kayak gitu Udah kadang-kadang, ketinggal di hutan. apalagi ya HP, Allah. HP itu kadang nggak kita bawa kan. Wah, nggak 14 hari nggak main HP. Enggak. Jadi HP itu biasanya kita taruh di tempat pemberhentian terakhir, misalnya di kampung kayak gitu. Jadi kita taruh, nanti pas pulang tuh langsung Notif tuh. notif Wah, segitu. hampir setengah bulan tuh, setengah bulan. Betul, ya setengah Iya. bulan. Gila sih, keren. Tapi Terus, ya enjoy lah. ketemu macan nggak? Kalau ketemu macan, kita paling jejak-jejak sama bekas-bekas tanda fesesnya kayak gitu, banyak. Cuma bukan di Kalimantan sih, waktu itu di daerah Gunung Halimun Salak banyak, NGHS. Tapi Banyak. belum pernah bener-bener face to face. Waduh, enggak deh kayaknya. Kalau bisa jangan ya. Kalau ketemu sih kayaknya Iya, udah ngeri. ilahi. Malah kita kalau ke hutan malah kalau bisa jangan ketemu deh gitu. Kalau lari juga cepetan dia, Iya. gimana kan? Iya, bingung ya. gimana lagi. Aduh, Jadi ya tapi sekarang seru. sekarang sih kesibukannya lagi itu.
Jadi berharap juga malah jadi ahli kayak gitu. Nah, berarti kedepannya insya Ya, Allah. karena kan enjoy ya. Gajinya juga besar guys sebenarnya. Berapa sipil kan? Janganlah itu Iya. pribadi ya. Ya pokoknya seru deh yang kayak gitu. Kan orang-orang mungkin mikirnya kayak wah ini ke hutan ngapain gitu kan. Wah sebenarnya gede banget. Healing gajinya. nggak? Healing tapi sambil kerja kan. Kedok. Betul. Udah Wawan paling ada yang mau ditanyain nggak? Kebalik ya. Harusnya aku Oke, yang nanya. nanya oke. Boleh. Capek kayaknya nanya mulu ya. Iya ya. Tapi lumayan lah. Udah lama nih sama Wawan Iya, ngobrol dari betul. tadi. Berapa tadi? Nggak kerasa ya udah ngobrol. Udah Kayaknya berapa udah hampir 20 menit lewat guys. Iya, padahal tadi targetnya 15 menit beres. Ternyata lebih dari 15 menit sampai 20 ke atas. Tuh. Oke, mungkin kita sampai sini aja, Wawan. Iya. Terakhir ya aku. Iya lagi himpunan Himpunan. terakhir yang diundang ke sini. Mungkin Terima untuk kasih udah diundang. ya. makasih udah mau datang loh. Siap. Seru. Kita baru kenal loh ini. Baru kenal hari ini ya, Bang? Baru kenal hari ini. Baru kenal Tapi hari ini. sebelumnya kayak saling tahu, oh Lintang itu, oh Wawan itu. iya. Tapi kita baru kenalnya Baru kenalnya sekarang. sekarang, baru ngobrol tuh sekarang. Tawa-tawa lagi kan, Betul. ketawa-tawa mulu dari tadi, maaf ya teman-teman. Mohon harap dimaklumi. Betul. Pokoknya terima kasih banyak buat Wawan yang udah mau datang ke sini. Makasih. Terakhir deh, kesan pesan. Waduh, Atau enggak mau promosi buat adik-adiknya? promosi apa juga? Promosi HMB tuh Kesan gini-gini pesan ya. gitu. Kesan pesan sih ya, kesan dulu kali ya, Boleh. selama jadi ketua himpunan ya kalau di HMB cukup seru banget. Malah aku bersyukur Kesan. banget ya itu yang aku bilang bisa dapat relasi kemana-mana ya. Dan banyak belajar dari sekarang jadi ketua ini apa bagaimana ngatur apa cara ngambil keputusan segala macam tuh aku banyak belajar. Nah, untuk pesannya sih semoga himpunan ya pesannya sih semoga makin banyak relasi ke depannya. Terus Amin. pesannya sih yang penting ya karena kita himpunan yang sedikit ya, sedikit tapi jangan sampai minder gitu sama himpunan-himpunan yang lain yang besar, yang banyak. Keren loh, Iya, keren. jangan sampai minder ya, pokoknya terus berkarya untuk HMB Heliantus, semangat, tetap semangat. Semangat HMB. Oh, kita punya jargon tahu. Apa? Iya, kalau aku bilang salam lestari, yang lain tuh bilang salam konservasi. Salam apa? Salam lestari, salam konservasi. Konservasi. Iya, jadi kalau aku bilang salam lestari, nanti Kalintang jawab salam konservasi. Oke. Salam lestari. Salam Nah, konservasi. itu. Oh, keren. Pantesan temen, tapi aku pernah dengar loh jargon itu. Iya, emang sering aku bawain kok. Kemana-mana aku selalu bawa itu. Pantesan. Salam gitu ya kan? Ya. Oke. Mungkin teman-teman cukup sekian dari podcast Mipods pada kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terus juga di podcast ini kita kan punya kayak Instagram maupun TikTok itu sama sih namanya @bemfmipa_unpak. Jangan lupa di follow. Kalau misalkan HMB ada sosial medianya HMB Heliantus itu. HMB Heliantus. Kayak gitu teman-teman. Makasih banyak Mama sekali lagi Oke, ya. aku juga terima Maaf kalau kasih udah misalkan aku diundang. banyak salah atau kata-kata gitu. Dadah guys.